Dau, saran gue nih, udah, lu biarin aja kali itu Alana marah. Lu mending sampeun aja. Dia kelihatannya baik kok, terus asik lagi orangnya. Nggak kayak si Ono itu, bisa-bisanya malah jalan sama Andre. Seperti biasa main sama Iki terus-terusan untuk nasihati gue. Ya, gue cuma bisa diam, karena emang betul yang diomongin mereka berdua. Gue nggak bisa apa-apa waktu itu. Namanya hati ya kan. Kalau mikir logika mah bisa aja, tapi kalau hati gimana coba? Gue pamitan lah ke Iki samain. Ya udah Ki, Hen, gue datengin Alana dulu ya. Setelah itu, di perjalanan gue mampir ke tempat martabak buat bawain Alana dan orang rumahnya. Nggak lama kemudian akhirnya gue sampai juga di rumahnya Alana. Tapi itu motor siapa ya? Tumben banget ada motor orang lain di rumah Alana. Bentar-bentar, ini motor kayak nggak asing dah. Gue terus berjalan ke arah rumahnya Alana. Sampai di depan pintu, gue ngedengar suara Alana ketawa sama ada lagi satu suara cowok. Tapi siapa dia? Awalnya gue mau ngetok pintu rumah Alana, tapi sebaiknya gue telepon dulu Alananya. Halo nak, kamu di mana? Terdengar suara Alana dari dalam rumah. Gue lagi di luar dak sama bunda ini. Kenapa memangnya? Oh alah, gua mau ke rumah Nina. Astaga dah, kan gua udah bilang jangan ke rumah. Awas aja kalau lo sampai ke rumah gua. Alana langsung mematikan telepon itu. Terus gua dengar suara cowok itu. Siapa nak? Ardau ya? Iya Andre, nggak tahu tuh orang. Kenapa dah malam-malam gini nelpon? Hati gua langsung sakit banget ngedengar ternyata cowok itu adalah Andre. Lagi-lagi Alana ngebohongin gua. Udah keberapa kalinya Alana kayak gini? Jujur karena itu udah malam banget, gua langsung pergi dari rumahnya Alana. Kalau kalian nanya kenapa nggak marah aja sama Alananya, kenapa malah nggak pengen Alana tahu kalau lu udah tahu hubungan Andre sama Alana? Nggak gitu guys, gue cuma malas aja debat-debat. Biarlah ini terjadi. Setelah gue pergi dari rumah Alana, gue rencana pengen nenangin diri, tapi nggak tahu kemana. Tapi tiba-tiba HP gue bunyi. Loh, siapa nih? Jadi gue angkat saat itu. Halo dak, halo, ini siapa ya? Lah, serius lu nggak ngenalin suara gue dak? Bentar-bentar, ini Fiona? Iya, ini gue Fiona. Parah bet lu nggak tahu suara gue. Nggak gitu Fiona. Lagian kok lu bisa tahu no gue? Padahal kan harusnya gue yang hubungin lo duluan. Lo lama dak, keburu gua bosan nih di rumah mulu. Lu nggak mau jalan ya dak? Atau sini main ke rumah gua? Yang awalnya hati gua sakit, tiba-tiba jadi semangat lagi karena Fiona. Ternyata yang di rumahnya Alana itu adalah Andre. Padahal Alana bilang lagi di luar sambunannya. Gua yang ngedenger itu semua langsung kecewa. Jadi gua langsung pulang dan meninggalkan martabak tadi di depan rumah Alana. Di saat perjalanan pulang, tiba-tiba ada yang nelpon gua. Dan ternyata itu adalah Fiona. Lah, kenapa Vio? Bosan gak lu dak? Ini gua lagi di luar sih. Kenapa memangnya? Lu mau ngajak jalan nih? Mau dong dah, gua bete banget nih di rumah. Ya udah, tunggu ya, gua OTW ke rumah lu. Oke dah, hati-hati ya. Yang awalnya perasaan gua campur aduk dengan kesedihan dan kekecewaan, hilang begitu aja setelah ditelepon sama Fiona. Tapi tetap aja ada yang masih menjanggal di hati gua. Iya, karena Alana udah ngebohongi gua untuk kesekian kalinya. Dan parahnya lagi, Andre ada di rumah sama Alana. Sedangkan gua nggak dibolehin untuk rumahnya. Pantasan aja dia ngelarang gua. Ternyata ada Andre di situ. Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya gue sampai juga nih di rumahnya Fiona. Gue langsung telepon Vio. Halo, ini gue udah di depan rumahmu. Wait dah, gue mau siap-siap. Ya elah, nggak usah cantik-cantik. Lu kan udah cantik. Terdengar suara Fiona di lantai 2 sedang teriak. Bisa juga tuh anak salting. Setelah itu Fiona langsung keluar. Lu tahu apa yang pertama kali gue lihat? Ini bidadari dari mana sih? Nampak cantik bet dah. Terus kata Fiona, woi dah, lu napa bengong? Cantik kan gue? Ya elah, kayak nggak pernah lihat gue cantik aja. Padahal kan tiap hari cantiknya. Gue tahu Fiona lagi bercandain gue, tapi kali ini gue nggak mau kalah. Jadi gue balikin. Jujur, lu cantik banget Vio. Bisa langsung aja nggak? Langsung apa dah? Langsung serum aja. Kok diam Vio? Ternyata pipinya udah kayak tomat guys. Merah banget tuh pipi. Kelihatan banget kalau Fiona lagi salting. Ya udah, ayo kita jalan. Kemana nih emang yang kita jalan? Bebas dah, intinya sama lu aja. Hehehe. Bisa baik lu. Lu udah makan nggak? Belum sih, tapi gua mau keliling-keliling dulu dah. Baru makan, boleh ya? Waktu gua sampai di rumah Fiona, ini dia kok bisa secantik ini sih. Gua kaget tuh pas Fiona keluar dari rumah. Gua kira bidadari nyasar ya kan? Nah, pada lu bengong gitu? Cantik ya gua. Hehehe. Cantik banget lu Vio. Fiona langsung salting dah tuh. Ya udah, ayo kita mau kemana ini? Keliling aja dulu dah. Yang penting kan sama lu aja. Tapi abis itu makan ya. Pasti lu belum makan kan? Iya belum dah. Tapi belum lapar juga. Lu udah lapar ya? Lapar banget sih ini Vio. Tapi ayo kita keliling-keliling dulu. Jadi saat keliling daerah kota gua, banyak banget yang kita bicarain. Dari masa kecil sampai Fiona bisa balik lagi ke kota ini. Jujur gua bahagia banget pada malam itu. Tapi
kebahagiaan gue lagi-lagi pudar setelah gue lihat Alana lagi makan sama Andre. Emang Alana nggak lihat gue sih, tapi gue ngelihat dia. Yang awalnya wajah gue senyum-senyum, tiba-tiba jadi pudar. Yang gue bingung kan, kok bisa Alana sama Andre di tempat makan? Tadi kan sebelumnya di rumah Alana. Fiona sepertinya udah merasakan kalau gue tiba-tiba berubah. Lah, lu kenapa dak? Jadi diam gini? Lu sakit perut? Enggak. Atau lu udah lapar dak? Ayo dah kita makan. Noh, di sana ada tempat makan. Yuk makan di situ aja. Gua kaget Fiona ngajakin makan di tempat yang ada Alana sama Andre-nya. Ini gua harus gimana ya? Aduh, bingung banget. Tempat lain aja nggak apa-apa, Vio. Boleh dak. Tapi kalau lu udah lapar banget, kita makan di situ aja. Lu nggak suka lalapan ya? Perasaan kemarin ketemu gua makan lalapan tuh suka banget, Vio. Cuma pengen makan yang lain aja, kayak aqua gitu. Oh, lu pengen makan mie ayam atau bakso? Suka nggak mie ayam atau bakso? Wah, boleh tuh mie ayam. Gue juga suka banget sih. Jadi gue sama Fiona bergegas mencari mie ayam. Setelah sampai di tempat mie ayam, gue masih kepikiran Alana makan bareng sama si Andre. Jadi selama ini betul yang dikatakan Andre, kalau mereka pernah ngedate dan nonton bioskop bareng. Tiba-tiba, lu kenapa sih dak? Dari tadi bengong aja. Lagi ada masalah ya? Oh, gue kaget banget Fiona ngajakin makan di tempat yang ada Andre dan Alana. Tapi yang buat gue kaget lagi, kenapa Alana bisa sama Andre di luar? Padahal kan tadi mereka berdua ada di rumahnya Alana. Jujur gue udah kecewa banget sama Alana. Untung aja sekarang masih ada Fiona yang namanya gue. Jadi gue sama Fiona makan ke tempat mie ayam. Lu kok bengong aja dah dari tadi? Lagi ada yang dipikirin ya? Atau lagi ada masalah? Cerita aja dah, nggak usah dipendam. Kita kan udah kenal dari orok. Masa nggak mau cerita? Dalam hati gue, kayaknya lebih baik Fiona jangan tahu dulu deh. Nggak apa-apa kok Vio, lagi capek aja sih ini. Astaga dah, kenapa nggak bilang dari tadi? Maaf ya maksa lu buat nemenin gue jalan. Tapi capeknya hilang Fiona pas jalan sama kamu. Ah, bisa ya lu dah. Ya udah, ayo makan. Keburu dingin nih mie ayam. Asal jangan doi aja yang dingin ya kan. Setelah gua makan sama Fiona, nih sekarang kita kemana dah? Lu masih mau jalan-jalan, Vio? Masih mau sih, tapi kalau lu capek, mending kita pulang aja dah. Nggak apa-apa kok, kan lain kali bisa jalan lagi. Jadi lain kali mau jalan lagi nih sama gua. Fiona kelihatan salting tuh. Mau nggak ya? Ya mau lah. Siapa sih yang nggak mau jalan sama orang yang dulunya cengeng banget? Oh, mulai ungkit yang lama nih. Masih mending gua cengeng daripada lu yang buat gua nangis. Usil banget. Ih, ya udah, ayo dah pulang. Lu kayaknya kecapean banget dah tuh. Jadi gua sama Fiona bergegas langsung pulang. Gua ngelewati tempat makan Andre sama Alana tadi. Ternyata dia masih di sana. Fiona langsung negur gua. Siapa dah? Lu merhatiin banget tuh warung lalapan dari tadi. Lu kepengen itu kah? Tadi katanya bosan makan lalapan. Enggak kok, Vio. Jadi kenapa lu liatin segitunya banget? Dalam hati gua, aduh, ini gua jawab apa ya? Part 25 season 4 dari cerita Alana dan Ardau. Gua sama Fiona lagi-lagi ngelewati tempat makan yang didatangi Alana sama Andre tadi. Ternyata Alana sama Andre masih ada di sana. Tiba-tiba Fiona langsung nepuk pundak gua. Lu kenapa ngeliatin warung lalapan segitunya sih, dak? Lu kepengen makan lagi? Katanya bosan makan lalapan. Enggak kok, Vio, enggak. Terus kenapa segitunya liatin tuh warung lalapan? Ada cewek cantik ya? Hayo ngaku. Dalam hati gua, aduh gimana ya? Kalau gua bilang Alana bisa kacau nih. Enggak, Vio. Tadi lucu aja itu ada kucing. Lu nggak lihat ada kucing lucu tadi di situ? Hah? Enggak, dak. Lu suka sama kucing, dak? Ya enggak juga sih. Malahan gua takut sama kucing. Loh, kok takut? Padahal lucu loh. Ya udah, dak. Kenapa jadi malah bahas kucing? Fokus aja di jalannya. Lu pasti kecapean kan? Iya, Vio. Jujur sepanjang di perjalanan isi kepala gua dipenuhi dengan Fiona. Kenapa Fiona kayak gitu ya? Apa Fiona nggak tahu kalau gua tadi ke rumahnya? Dan gak lama kemudian, woi dak, jalan ayo, udah lampu hijau nih. Astaga, sorry Vio, lu kenapa sih dak ngelamun mulu? Ada yang lu pikirin ya? Enggak Vio, lagi capek aja ini. Ya udah, hati-hati dak. Setelah di perjalanan tadi, akhirnya gua sampai juga di rumahnya Fiona. Dak, lu mau mampir dulu nggak? Minum dulu, terus cuci muka. Bahaya loh lu ngantuk itu. Boleh deh Vio. Akhirnya gua cuci muka di rumahnya Fiona. Di situ ada ibu dan ayahnya Vio. Jadi gua salim dulu waktu itu. Setelah gua minum dan cuci muka, gua pamit untuk pulang dulu. Ya udah Vio, gua pulang dulu ya. Iya dah, hati-hati. Kalau udah sampai langsung kabarin ya. Iya Fiona. Setelah gua antar Fiona pulang, gua juga langsung balik. Sebenarnya gua nggak pulang dulu, tapi gua mau mastiin apa Alana masih sama Andre di tempat makan. Dan ternyata dia baru aja mau keluar dari tempat makan. Gua berencana untuk ngikutin Alana dan Andre. Mau kemana nih mereka berdua? Ternyata mereka ke pantai yang sering gua datangin ke Alana. Tapi mau ngapain ya? Lah, itu kan ibunya Alana. Alananya juga terlihat matanya ditutupin, udah kayak mau disepresin aja.
Dan ternyata Alana dilamar oleh Andre. Gua kaget sekaget-kagetnya plus kaget banget. Kok bisa? Kan gua udah ngelamar Alana duluan di pantai juga. Apa Alana nggak cerita sama ibunya ya? Padahal gua juga dekat sama ibunya Alana. Gua berpikiran untuk menuju ke pantai itu, tapi takut nanti suasananya jadi berubah. Gue cuma bisa mantau dari jauh. Apakah Alana menerima lamarnya Andre atau enggak? Dan ternyata Andre memasukkan cincin di jari manisnya Alana. Alana di situ kelihatan senang juga. Gua kecewa banget. Apa maksud dari Alana kayak gini? Apakah dia Alana? Gua mencoba untuk menelpon HP Alana dan ternyata benar itu adalah Alana. Karena Alana ngebuka HP-nya, tapi nggak diangkat telepon gua, malah dibiarkan begitu aja. Ternyata Alana dilamar sama Andre di pantai. Gua bener-bener kaget saat itu. Yang awalnya gua ngikuti Andre dan Alana, tapi kok bisa Alana mau ya? Padahal dia tahu kan kalau sudah sama gua. Dan yang buat gua bingungnya lagi, ada bundanya Alana di situ. Gua memastikan apakah itu Alana atau bukan dengan menelponnya. Ternyata memang betul itu adalah Alana. Tapi apa yang terjadi? Alana sama sekali nggak angkat telepon itu. Dia malah mengabaikannya. Dari situlah bukan lagi kecewa yang gue dapat. Gue sudah nggak peduli lagi sama Alana. Jadi gue bergegas untuk pergi dari pantai itu. Di dalam perjalanan, pikiran gue terus terbayang-bayang senyumnya Alana ketika dilamar sama Andre. Apakah itu senyum yang dinamakan kebahagiaan? Tapi nggak apa-apa. Gue rela asal Alana bahagia. Yang masih buat gue nggak yakin itu cuma ada di Andre. Gue tahu kelakuan Andre itu kayak gimana. Dan gak lama kemudian gue udah sampai di rumah. Besok paginya gue bersiap-siap untuk pergi ke kampus. Seperti biasa kali ini Iki dan Main yang ke rumah gue buat berangkat bareng. Woi Da, lu kenapa murung gitu dah? Alana lagi ya? Gue sama sekali nggak jawab pertanyaannya dari Iki dan Main. Terus kata Iki, udah Hen, biasalah itu Arda lagi nggak mood. Lu jangan tanya-tanya mulu. Itu udah mode cowok dingin dia. Tapi tiba-tiba Main bilang, lah itu kan Alana. Gue langsung gercep buat bangkit. Mana Alana? Iki dan Main serentak ketawa. Tuh kan bener gara-gara Alana. Lu kenapa lagi sih Daw? Perasaan lu tadi malam sama Fiona, kok sekarang ngegalauin Alana? Gue langsung jawab, nggak lucu bercanda kalian. Gue siap-siap dulu dah, kalian tunggu sini ya. Oke siap, kata Iki dan Main. Setelah gue udah bersiap-siap, Iki sama Main malah nanya gue itu lagi. Gimana Da? Lu kenapa? Masih gak mau cerita? Nanti gue ceritain. Ayo kita ke kampus dulu, keburu telat ntar. Mana ini dosen kita lumayan galak. Jadi kita bertiga langsung bergegas ke kampus. Karena Iki sama Main kepo kenapa gue jadi murung, gue bilang, nanti gue ceritain. Ini kita mending ke kampus dulu dah. Dosen kita galak banget hari ini. Setelah kita sampai di kampus, ternyata Alana udah sama Andre di koridor sekolah. Gua, Iki sama Main melewati Alana dan Andre. Dan Alana bener-bener gak peduli lagi sama gua. Udah gak ada negur sama sekali. Ya udah kayak gak saling kenal gitu. Apa yang sebenarnya terjadi? Gua masih berpikir apakah gua yang salah. Tapi apa salah gua sampai diperlakukan sama Alana kayak gini? Karena jujur selama ini gua selalu baik sama Alana. Gua selalu ada untuk Alana. Tapi apa yang terjadi? Malah yang terjadi ternyata seperti ini. Lagi-lagi Alana balik sama Andre. Iki dan Main mulai tersadarkan. Jadi saat udah dalam kelas, Da, lu gak apa-apa? Apa ada yang terjadi lagi tadi malam? Jadi gue menenangkan diri dulu dan langsung menceritakannya ke Main dan Iki. Jadi Ki, Hen, tadi malam itu lu tahu kan gue sama Fiona. Jadi setelah gue sama Fiona jalan, terus gue antar Fiona balik. Gue ketemu sama Andre dan Alana di warung lalapan. Gue ketemunya pas mereka mau balik sih. Tapi kenapa pada malam itu gue berniat mau ngikutin mereka berdua. Jadi gue ikutin lah mereka berdua. Tapi kok ada yang aneh. Kalian tahu apa yang aneh? Andre dan Alana menuju ke suatu pantai. Lah, aneh kenapa Da? Lu tahu nggak dia ke pantai mana? Dia ke pantai waktu gua ngelamar Alana, Ki, Hen. Lah, ngapain dia Da? Nah, di sini lebih parah dan kagetnya lagi. Andre ngelamar Alana di pantai itu dan disaksikan sama keluarga Andre dan bundanya Alana. Iki dan Main serentak ngomong, hah? Serius lu Da? Kalian tahu nggak, Ki, Hen? Andre sama Alana ke pantai waktu itu ngapain? Ternyata Andre ngelamar Alana. Disaksikan sama keluarga Andre dan bundanya Alana semua. Hah? Serius lu Da? Serius? Makanya gua murung kan akhir-akhir ini. Gua juga bingung kenapa bisa Alana sampai kayak gitu. Nggak ada kabar sama sekali, nggak ada penjelasan sama sekali. Tiba-tiba malah nerima lamarannya si Andre. Astaga Da, keterlaluan banget itu Alana. Ayo kita datangi dia. Udah, jangan Ki, Hen, biarin aja. Mungkin Alana ada alasan tertentu sampai dia kayak gitu. Mungkin dia emang nggak bisa dan nggak mau sama gua lagi. Dan mungkin juga lamaran gua diterima kemarin gara-gara dia kasihan sama gua. Masalahnya gua nggak terima dah kalau diginin sama dia. Udahlah, ayo pokoknya kita datangi dia, minta penjelasan sebenarnya. Masalahnya lu sama Alana itu udah lamaran dah. Tapi kenapa Alana kayak gitu? Ya itu yang gua bingung kan Ki. Dan gak lama kemudian dosen gua masuk ke kelas. Bertepatan sama Andre dan Alana juga masuk. Sejam sudah berlalu. Akhirnya jam kelas pun sudah selesai. Karena hari ini cuma satu mata kuliah aja. Jadi kita langsung pulang. Tapi kisah Main mau ngajak makan dulu. Seperti biasa kita bertiga mau cari makan.
Tapi tiba-tiba HP gue berdering. Dan ternyata itu Fiona. Gue langsung angkat teleponnya Fiona. Halo, Da. Iya, halo Vio, kenapa? Lu di mana, Da? Masih kuliah kah? Atau sudah pulang? Ini baru pulang, Vio. Ini juga ada Iki sama Hen. Oh alah, gitu ya. Kalian mau kemana? Rencananya sih mau cari makan. Ikut dong. Boleh. Jemput kah? Iya, Da, jemput ya. Oke, siap Fiona. OTW nih. Jadi gua Iki sama Hen mau ngejemput Fiona dulu. Lagi dan lagi gua berpapasan sama Andre dan Alana. Gua sama Alana sekilas bertatap-tatapan. Saat jam mata kuliah udah selesai dan gua berencana pulang, tapi Iki sama Hen ngajak makan dulu. Disitulah HP gua berdering dan itu ternyata Fiona. Fiona mau ikut makan bareng sama gua Iki dan Mahen. Jadi kita mau jemput Fiona dulu. Saat gua mau bergegas, gua berpapasan sama Andre dan Alana. Disitulah gua bertatap-tatapan sama Alana. Mata Alana seakan menandakan untuk bilang jangan negur dia dan jangan ngomong apa-apa. Mungkin Alana udah ngelupain gua sepenuhnya. Gua sadar kali ini gua bukan yang terbaik buat Alana. Kalau memang dia yang terbaik buat gua, pasti kita bakal dipertemukan lagi. Tapi gua masih nggak nyangka sama Alana bisa kayak gitu. Dari SMK gua ketemu sama dia, sifatnya benar-benar nggak berubah sama sekali. Saat gua sama Alana bertatap-tatapan, akhirnya Iki manggil gua dan menyuruh, "Ayo jalan, Da." Gua langsung bergegas ke rumahnya Fiona dan meninggalkan Alana sama Andre berdua begitu aja. Jujur, isi kepala gua dipenuhi sama Alana hari ini. Iki dan Main langsung ceramain gua. Udah, Da, cewek kayak Alana nggak usah lu pikirin. Banyak masih cewek di luaran sana. Pasti di depan sana ada yang lebih baik lagi. Kalau Alana emang terbaik, dia pasti nggak mungkin ninggalin lu begitu aja. Makasih ya Ki, Hen. Akhirnya nggak lama kemudian, gua sampai juga di rumahnya Fiona. Terus kata Iki, "Ini rumah Fiona, Da. Besar juga ya." Ya elah Ki, besaran juga rumahnya Arda masih. Ah, bosen tapi rumah Arda mulu. Gua langsung bilang, "Ya kali lu mau ke rumah Fiona, Ki. Mau ngapain emang? Hah?" Enggak, Da, bercanda doang. Galak amat, Da. Gua langsung nelpon Fiona. "Vio, gua udah di depan nih. Bentar ya, Da, gua masih siap-siap." Aman, Fiona. Kalau sudah langsung keluar aja ya. Kita udah di depan nih, menunggu sang ratu. Ah, bisa bae lu, Da.